Salam bahagia, Pak Denny yang tercinta dan teman-teman yang terkasihi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sejarah musik barat. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu saya sendiri Metik Evanus, ada Mogi Liusan, ada Tabita Andrea, ada Winnie Audriana, dan Yolanda Valerina. Yang pertama, musik zaman Renaissance. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Musik Renaissance adalah musik klasik yang digubah pada zaman Renaissance sekitar tahun 1350 sampai 1600. Penentuan batas awal zaman musik ini sulit dilakukan karena tidak terdapat perubahan besar dalam musik pada sekitar abad 15. Perkembangan Renaissance secara bertahap. Zaman ini berlangsung sesudah zaman pertengahan dan sebelum zaman barok. Pendukung musik terbesar dan terpenting tetap pada gereja. Pada masa ini juga muncul pertama kali ide tentang komponis agung dengan para pemusik dan komponis dari Belanda dan Prancis Timur, seperti Dufay, Johannes Ockeghem, Josquin Desprez, dan Henricus Isaac. Mereka mendominasi gaya musik Eropa ini pada zaman Renaissance waktu itu, sehingga awal masa Renaissance juga disebut sebagai masa aliran musik Netherlands. Norma-norma musik mereka kemudian menjadi aliran utama dalam musik polifonik selama abad ke-16. Di sini ada seorang tokoh penting bernama Thomas Tallis yang berasal dari Inggris, dan kemudian ada juga tokoh komponis berasal dari Italia yang bernama Giovanni Perluigi da Palestrina. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai komponis yang paling agung di seluruh dunia. Namanya mewakili semua jenis musik abad ke-16 yang mengikuti gaya musik polifonik imitatif. Bentuk musik sakral yang terpenting selama masa Renaissance adalah misa dan motet. Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble. Dengan demikian, musik dibebaskan dari ikatan-ikatan kata. Musik juga berfungsi sebagai bunyi sempurna dengan suatu arti tersendiri. Ada 6 variasi bentuk lagu instrumental pada masa itu. Yang pertama, musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. Kedua, ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada. Ketiga, bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian. 4. Bentuk Reizekar, Fantasia, dan Canzona, yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi, bukan berdasarkan irama tarian. Ketiga bentuk ini biasanya merupakan ensemble. Yang kelima, ada toccata dan prelude, karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. Yang keenam, musik tarian, yaitu sebagai musik untuk iringan tari. Kemudian, ada iringan-iringan musik pada zaman Renaissance, yaitu Kyrie dari Misa Ansumsa S. Maria, ciptaan Giovanni Perluigi da Palestrina. Ada juga Hasdik, ciptaan William Byrd, dan karya-karya musik komponis lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan musik zaman barok oleh teman saya Mogi Liusan. Oke, makasih MK. Musik zaman barok. Nama barok sendiri nih diambil dari bahasa Portugis yaitu baroko, yang berarti mutiara, yang digunakan sebagai pemberi identitas saat masa perkembangan seni musik tahun 1600 sampai 1750-an. Dan ada juga kritikan pada masa musik tersebut. Masa baru pun muncul dan terjadi tarik-menarik gaya antara kaum konspiratif yang ingin mempertahankan estetika musik lama dengan kaum inovatif yang ingin memperbaruinya. Musik barok pun dianggap kurang jelas, kehilangan bentuk, kurang bermutu, bahkan merosot. Gaya musik barok memang begitu adanya, tetapi musik ini sangat cocok untuk penyajian opera yang saat itu mulai populer.
Tetapi karena adanya perkembangan dasar estetika, musik barok semakin diterima dan dinilai positif di kalangan masyarakat. Penyajian musik barok, adanya nada penghias sehingga menghasilkan sajian yang dinamis. Alat musik pun ikut berkembang pada masa itu. Selain bertambahnya jumlah, mutu suara yang dihasilkan alat musik tersebut semakin tinggi. Tidak hanya alat musik di lingkungan istana yang berkembang, alat musik rakyat juga berkembang di masa Renaissance. Di masa ini juga diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Lagu-lagu instrumental dengan cerita sejenis opera merupakan salah satu bentuk sajian musik pada masa itu. Komposisi besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Musik zaman klasik. Menurut Fredrik Bloom, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat menggantikan daya ekspresi dan bentuk sejarah sedemikian rupa sehingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan timbulnya kembali gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal dalam struktur bentuk dan komposisi musiknya, seperti gaya seni pada zaman Yunani kuno. Zaman klasik merupakan reaksi dari zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Ciri gaya galan yaitu lebih bebas, lebih mudah untuk dimengerti, enak melodinya, bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu, bukan ditujukan untuk menciptakan komposisi yang berat. Lalu ciri gaya sensitif yaitu menentang gaya barok yang terlalu kaku dan emosional. Musiknya lebih sebagai ungkapan pribadi dan juga ungkapan rasa suka dan duka. Zaman klasik bermula sepeninggalan Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Ciri-ciri musik klasik yaitu pemakaian crescendo dan decrescendo, pemakaian akselerando dan ritardando pada penyajian musik, pembatasan pemakaian nada-nada penghias, dan juga pemakaian akord trinada. Bentuk-bentuk komposisi yang populer pada zaman klasik adalah komposisi sonata, simfoni, konserto, dan karya-karya lepas. Komponis-komponis penting pada zaman ini adalah Johann Stamitz, Franz Joseph Haydn yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni dan Bapak Kuartet Simfoni, dan kemudian ada Wolfgang Amadeus Mozart. Musik zaman romantik. Nah, di musik zaman romantik ini, karya seni musik lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Jadi lebih bebas dan bervariasi. Kemudian ada pun faktor terbentuknya zaman ini sehingga manusia juga mencari hiburan yang lebih mudah. Yang pertama ada revolusi dan perang yang marak. Yang kedua adanya krisis ekonomi. Kemudian musik zaman romantik mengalami perkembangan dalam 3 fase. Yang pertama romantik awal pada tahun 1800 sampai 1830. Di sini komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misterius, tidak hanya untuk karya-karya operanya saja, tetapi juga untuk musik instrumentalia seperti Beethoven dan musik kamar yang disebut nyanyian Schubert. Kemudian fase kedua yaitu romantik tinggi pada tahun 1830 sampai 1850. Nah, di sini gaya romantik sudah berkembang ke seluruh Eropa dan terciptanya karya baru yang romantis seperti tokoh-tokoh di bawah ini. Ada Berlioz dari Prancis menciptakan Simfoni Fantastique, Chopin dari Prancis memikat para pecinta musik piano, Paganini dari Italia menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola, Liszt dari Jerman menumpahkan emosinya dalam permainan piano, Mendelssohn dari Jerman menemukan kembali dan mementaskan musik Bach secara romantis, Wagner dari Jerman dan Verdi dari Italia menciptakan opera gaya baru yang mempesona. Fase ketiga yaitu romantik akhir pada tahun 1850 sampai 1890. Pada masa ini muncul generasi baru, yaitu Frank, Bruckner, Brahms, dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Nah, kemudian ciri-ciri pada musik zaman romantik. Boleh di next slide. Oke, yang pertama kita lihat dari segi bentuk. Dari segi bentuk, musik romantik masih mempertahankan bentuk klasik, tetapi dengan perluasan. Contohnya piano singkat, lagu sastra simfoni, dan drama musik. Kemudian dilihat dari segi harmoni, musik romantik masih
mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatis. Oke, kemudian yang segi ritmik, partitur-partitur musik diberi catatan-catatan yang berkaitan dengan ritmik, pemakaian tempo seperti diberi catatan detail seperti andante molto cantabile e non troppo mosso, kemudian tempo-tempo ekstrim juga mulai dipraktekkan, misalnya ekstrim cepat atau ekstrim lambat. Kemudian dilihat dari segi warna suara, instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute atau suling, klarinet, tuba, dan trombon lebih diutamakan karena dapat menimbulkan suasana sakral dan hikmat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai musik zaman peralihan. Pada musik zaman peralihan ini memiliki musik yang lebih tegas karena pada masa ini nasionalisme itu mulai muncul. Ada beberapa komponis pada masa musik ini. Yang pertama itu ada César Auguste Franck. Itu adalah komposer musik, pianis, organis, serta guru musik yang lahir di Belgia. Salah satu lagu ciptaannya itu Penis Angelicus. Yang kedua ada Gustav Mahler, dia itu adalah seorang komposer romantis Bohemian Austro yang setelah tahun 1945 komposisi lagunya ini banyak dicari oleh komponis lainnya. Salah satu lagu ciptaannya itu adalah Das Lied von der Elde. Lalu ada Peter Ilyich Tchaikovsky. Beliau ini adalah komposer Rusia pertama yang musiknya membuat kesan abadi secara internasional kepada para pendengarnya. Salah satu karya musiknya itu adalah Swan Lake. Yang terakhir adalah Sergei Rachmaninov. Itu adalah komponis, pianis, serta dirijen asal Rusia yang menciptakan lagu piano konserto 2. Boleh di next. Selanjutnya adalah musik abad modern. Ciri paling penting pada musik abad modern ini adalah terdapat sikap emansipasi. Sikap emansipasif ini adalah sikap yang ingin membebaskan dari segala larangan terhadap kebebasan dalam berekspresi. Lalu ditandai juga industrialisasi dalam segala bidang. Maksudnya adalah dari segala bunyi yang bersumber dari mesin industri digali dan diberikan sentuhan warna musik modern pada masa perkembangan teknologi audiovisual. Adalah ditandai dengan munculnya beberapa musik elektronik. Itu contohnya radio sama studio rekaman. Pada masa ini juga muncul gaya aliran musik lain yang cirinya itu tidak teratur. Yang pertama itu ada gaya aliran impresionisme, itu menekankan kesan yang kuat terhadap pendengarnya, dan pelopornya itu adalah Claude Achille Debussy. Lalu ada gaya ekspresionisme, itu musik yang menjelaskan perasaan penulis, dan terakhir adalah eksperimental. Musik elektronik itu pertama kali diciptakan oleh Piers Schaeffer yang diperkenalkan pada tanggal 5 Oktober 1948 pada acara konser bunyi. Pada tahun 1960 ditemukan alat rekam audiovisual yaitu multi-jalur atau multi-track, alat musik synthesizer, multimedia elektronik, dan juga komputer. Selama perkembangan teknologi ini, audiovisual musik kontemporer itu terus berkembang. Salah satunya itu ada musik jazz, musik rakyat, musik teater, dan lain-lain. Karena selama perkembangan teknologi ini, jadi perkembangan teknologi ini sama globalisasi ini menyebabkan semua orang yang ada di belahan dunia ini bisa mendengarkan musik dari berbagai negara ataupun dari zaman yang berbeda. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.